Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Azid Kaur. Nah, buat semua sahabat petani walet dimanapun berada, kembali lagi dengan kami yang selalu ingin berbagi ilmu ataupun pengalaman, bahkan informasi untuk semua sahabat petani walet seputar dunia perwaletan. Nah, bagi semua sahabat petani walet ya, kita akan melanjutkan video ini, namun sebelumnya beri dulu like, komen, dan subscribe-nya, serta aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi dan video-video menarik selanjutnya dari kami. Alright, nah buat semua sahabat petani walet dimanapun berada, sebagai petani walet ya, kita ini pastinya mengharapkan ya bahwa RBW yang kita bangun itu besar populasinya dan maksimal hasil panennya. Nah, namun gak semua sahabat petani walet bisa seberuntung itu, bahkan hokinya beda-beda. Iya benar, hokinya beda-beda. Nah, namun jangan khawatir, walau hoki kita berbeda-beda, namun yang namanya meraih kesuksesan itu adalah impian dan cita-cita. Nah, banyak cara jalan untuk kita bisa sukses. Caranya aku kasih tahu, ini dia. Nah, kita bisa lihat nih ya, suksesnya seorang petani walet itu biasanya bisa kita lihat ataupun bisa kita tandai dari hasil panennya ya. Hasil panen yang maksimal dan populasi di RBW-nya terus meningkat. Nah, gimana cara-caranya itu? Yang pertama ya, seorang petani walet itu harus detail memerhatikan hal-hal yang penting. Salah satunya ini dia, aku kasih tahu tentang cara panen yang gak boleh kita lakukan pada RBW yang kita miliki. Kenapa? Karena efeknya besar banget untuk RBW kita. Yang pertama ya, hal-hal yang gak boleh dilakuin nih dalam kondisi panen ya. Jadi pada saat panen kita gak boleh lakukan dua hal ini. Yang pertama adalah panen rampas ya, sahabat petani walet perlu diperhatikan, ada beberapa sahabat petani walet di luar sana yang melakukan panen rampas ya, yaitu dengan cara mengambil sarang walet yang belum ada telurnya, dan si sahabat petani walet ini berharap si burung walet akan membuat sarang lagi gitu. Nah, justru itu sangat salah ya, akan membuat fatal karena membuat burung walet itu stres dan akhirnya meninggalkan RBW kita. Sehingga nantinya infek terbesarnya adalah populasi di RBW kita semakin lama ya bakalan semakin berkurang dong, dan ujung-ujungnya produktivitas sarang walet kita otomatis akan berkurang. Bahkan yang paling ditakutkan adalah lama-kelamaan RBW kita akan kosong dan akan menjadi ghost house, rumah hantu. Pada nggak ada yang mau kan rumah waletnya itu kosong atau gedung RBW-nya itu kosong. Nah, itu nggak boleh ya sahabat petani walet lakukan. Panen rampas itu blacklist, itu nggak boleh. Nah, yang kedua ya, most important thing, yang kedua itu adalah panen buang telur. Nah, ini juga sering banget ya dilakukan oleh sahabat petani walet lainnya ya, panen buang telur, yaitu dengan cara panen dengan membuang telur yang ada di sarang burung walet. Nah, itu nggak boleh banget ya, karena apa? Itu akan membuat waletnya pun stres, karena walet sendiri pun juga tahu dan ingat pada saat kapan dia menaruhkan telurnya di sarang itu gitu. Jadi nggak boleh asal angkut itu sarang pada saat panen. Nah, cara ini jelas-jelas harus dihindari ya, karena yang pertama udah jelas waletnya stres, dan yang paling serem itu walet nggak merasa nyaman, sehingga sudah dipastikan walet akan pergi meninggalkan gedung kita dan bahkan pindah ke RBW tetangga. Nah, overall kedua cara panen itulah yang nggak boleh sama sekali dilakukan di RBW yang kita miliki. Kenapa? Jelas menghambat perkembangbiakan walet di RBW kita, bahkan di suatu daerah. Kenapa sampai bisa di suatu daerah? Karena mungkin di beberapa daerah ada beberapa 2 atau 3 ya petani walet yang melakukan hal yang sama.
maka populasi di daerah itu, populasi walet tentunya akan punah ya sahabat petani walet, karena mereka si walet-walet ini tadi tidak nyaman dengan beberapa gedung walet yang mereka hinggapi sebelumnya. Nah, makanya petani walet benar-benar harus hindari cara panen rampas dan buang telur seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana kita tahu bahwa suatu daerah yang awalnya tadi tempat walet berkembang biak tiba-tiba mengalami penurunan bahkan punah? Nah, kita bisa lihat ya sahabat petani walet dengan tidak menjumpainya lagi anak walet terbang bermain di luar gedung, dan kita hanya menjumpai walet dewasa yang bermain di suatu gedung daerah. Nah, artinya kalau kita nggak melihat anak walet berterbangan ataupun main di sekitaran gedung, artinya itu kita tinggal menunggu waktunya punah dan binasa, karena hanya tinggal walet-walet dewasa aja yang hilir mudi ataupun bermain di sekitar gedung. Nah, kali ini ya berdasarkan pengalaman kami ya di beberapa gedung dan dari hasil maksimal kami panen, kami menyarankan untuk cara panen yang menunjang kelestarian walet dan populasi waletnya akan terus meningkat. Nah, kalau pengalaman kami nih ya sahabat petani walet, panen yang kami lakukan itu kelihatan banget progresnya dan meningkat hasilnya, yaitu dengan cara panen penetasan. Nah, panen penetasan ini yaitu panen sarang walet dengan cara mengambil dan memilih-milih sarang walet yang sudah ready ataupun sudah ditinggalkan anak walet terbang untuk mencari makan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya tuh sahabat petani walet panen, harus perhatikan benar ya, ataupun dipilih-pilih sarangnya apakah emang udah nggak ada telurnya ataupun memang sudah ditinggalkan oleh anak walet tadi untuk mencari makan. Nah, itu boleh dipanen. Dengan cara ini yang kami lakukan di gedung kami dengan waktu juga yang tepat dilakukan pada RBW, maka walet akan nyaman dan walet bakalan berkembang biak. Nah, keuntungannya apa kalau kita melakukan panen penetasan ini? Yaitu yang pertama, walet nggak akan stres dan pastinya comfort, merasa nyaman di gedung kita. Dan yang kedua yang telah kami rasakan adalah populasinya terus meningkat. Wow, sounds good. Dan yang ketiga, produktivitas sarang itu terus bertambah dan kami sudah membuktikannya. Dan yang keempat, tentunya petani walet pasti gembira dong dengan hasil itu. Yang kelima, itu petani walet bisa berbagi dengan sesama dan meningkatkan kualitas ataupun kuota sedekahnya. Dan yang keenam, petani walet menjadi orang yang sangat beruntung dan sangat bahagia tentunya. Oke, itu dia keuntungan dari kalau kita benar-benar memilih-milih ataupun berhati-hati dalam proses panen. Nah, tapi ada juga yang nanya ke kita waktu itu mengatakan ada nggak nih bahwa kualitas sarang burungnya kurang bagus dan nggak seperti panen rampas dan buang telur. Nah, jawabannya gampang sih. Lakukan aja pemeliharaan rutin RBW setiap bulan dengan cara yang sangat simpel, yaitu penyemprotan hama dan pastinya harus dibuang kotoran walet di dalam RBW ya, sahabat petani walet, jangan sampai numpuk. Dengan dua cara itu pasti kualitas sarangnya bagus, nggak akan jelek ya. Nah, jawaban simpel dan hasilnya juga maksimal. Itu dia informasi yang bisa kami berikan kali ini buat sahabat petani walet dimanapun berada. Kerja cerdas, hasil nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.